Selanjutnya, hadap yang ke-12. Menggunakan 3 jari jika memungkinkan. Nah, ini sudah ditekankan ya. Dianjurkan 3 jari. Tapi ditegaskan jika memungkinkan. Nanti jangan ada yang ngomong, makannya 3 jari lah, kalau makanannya berkuah gimana? Kan benar. Ini jika memungkinkan. Artinya makanannya mendukung kita untuk menggunakan 3 jari. Yang memungkinkan kita untuk benar. Ustazah, makan 3 jari itu gimana? Bisa sampai berapa lama itu? Nah, ini saya mau meluruskan dulu. Makanan. Tenang Ibu, tenang. Makanan kita dengan makanan Nabi kala itu berbeda. Makanan kita tuh sekarang beraneka ragam. Dari makanan pembuka, makanan besarnya, penutup, buah, macam-macam. Cemilan lain. Zaman Nabi nggak ada itu semua. Nabi pilih makanan kan saya udah tegas. Nabi makan, tapi yang Nabi makan berupa roti, ya, kurma, buah-buahan yang kita tahu yang dimakan sama Nabi, langsung kambing, daging gitu yang beliau makan. Ya nggak sama dengan apa yang kita makan. Beda. Tapi apapun itu, kalaupun kita punya makanan yang tidak memungkinkan itu diambil dengan 3 jari, dia butuh menggunakan 5 jari, nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa menggunakan ini, kenapa tidak? Emang kenapa kalau ada manfaatnya apa kalau gunain 3 jari ini? Nah, di sini menggunakan ibu jari, jari tunjuk, jari tengah. Berarti 3. Dianjurkan jangan libatin jari keempat, jari kelima. Kecuali jika darurat. Dibilang begitu. Kecuali jika darurat. Arti, ya kalau kita makan apa, Ibu perhatiin, Bu. Misalnya saya makan ini kue. Kue ya, Bu ya. Ini biasa kalau Ibu makan kue berapa jari Ibu megang? Berapa jari? Jadi bukan susah yang seperti yang kita bayangin. Kitanya aja udah kelebihan dulu mikirnya. Kue ini berapa jari? 2. Bisa 3. 2 aja cukup. Makan. Paling ini 3. Coba kalau Ibu nemu ada makanan diambil 5 jari. Ini orang gimana? Gimana kelihatannya? Attitude-nya kurang ya. Jadi sebetulnya yang Nabi ajarin sama kita itu keanggunan. Saat makan, Ibu menjadi orang yang lebih berkelas. Di barat, dikeluarin di food industrinya mereka ngeluarin makanan big, besar. Yang besar-besar. Ibu lihat, makanan besar. Burger besar, ini besar, itu besar. Ini mau ngalihin kita dari sunnah Rasul. Gigitan yang besar. Yang kalau megang aja nggak bisa, satu tangan nggak nih, 1,5 nggak bisa, mesti 2. Tapi kalau jangan Ibu belajar dengan yang Nabi ajar, Ibu belajar di yang biasa orang mau latihan table manner itu ya. Ada nggak orang makan kayak gitu diajarin di sana? Nggak ada. Karena sejatinya saat kita makan melibatkan jari yang banyak, yang kelihatan dari kita itu rakusnya. Rakusnya, Bu. Subhanallah, Islam tuh ngajarin sampai ke sana. Itu table manner itu cuman menang ada sendok, ada garpu, ada pisau, ada apa, tata kerama. Tapi sebetulnya
Tata kerama yang dimaksud itu, sumber yang ngajarin siapa? Nabi. Nabi nggak makan sembarangan. La akul wa ana muttaqi. Nabi nggak makan sambil rebaan. Nabi nggak makan sambil senderan. Begini, kayak layaknya raja-raja dan bangsawan-bangsawan makan. Tidak. Yang punya tubuh tegap, saat makan duduk di posisinya, rapi, perutnya itu diimbangkan sama Nabi, itu Nabi. Jadi tata kerama yang kita tahu dipraktekkan oleh Barat, itu sebetulnya yang ngajarin Nabi. Cuman kitanya kurang menggali. Kitanya kurang paham. Nah saat kita, oh ternyata dianjurkan 3 jari. Iya, untuk keanggunan Ibu. Ngambil comot. Oh, kalau nasi lauknya ada kuah, agak sedikit. Gak mungkin kalau 3, 5. Ya udah batas. Jika memungkinkan 3, tidak memungkinkan 5. Tapi jangan sekali-sekali melibatkan tangan kedua. Ini udah fungsinya udah beda ini. Jangan dilibatkan ini. Ini kita bicara 3 kanan, kalau kurang oke lah nambah 2 jari lagi. Tapi jangan sekali-sekali melibatkan tangan kiri. Karena yang makan dengan tangan kiri itu syaiton. Syaiton makan dengan tangan kiri. Tuh, ibu anak yang dari kecil, biasakan mereka untuk melatih diri makan dengan tangan kanan. Hakikatnya nggak ada orang kidal. Kalau ada ciri anak-anak itu cenderung yang aktif kirinya. Anak-anak kecil, kirinya. Perhatiin, mereka kalau mau ngambil kiri. Mau apa kiri. Mau megang apa kiri. Tergantung orang tuanya menggiringnya. Kalau orang tuanya giring dia, enggak, tangan yang baik mereka akan terbiasa. Dan kalau kita nemuin ada indikasi anak kita tangan kirinya lebih aktif, biasakan mereka tetap berusaha makan dengan tangan kanannya. Oh, nulis dengan tangan kiri, oke lah kita merem. Tapi makan, upayakan dengan tangan kanan. Dan itu jangan dibiarkan. Jadi kalau ibu mendetek anak-anaknya sejak kecil udah ada kelainan, bawa langsung terapi apa diusahakan untuk mereka membiasakan makan dengan tangan kanan. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul bi thalatha asabi' wa yal'aq yaduhu qabla an yamsahaha. Rawahu Muslim. Qawluhu bi thalathati asabi' ay al-ibham wal musabbaha wal wusta. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu anhu, al-aklu bi thalath sunnah, fala yadhummu ilaiha ar-rabi'a wal khamisah illa li darurah. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, cara Rasulullah makan yaitu dengan menggunakan 3 jari. Itu hadisnya. Dan setelah selesai makan, beliau mengemut jari tangannya sebelum beliau mencucinya. Diemut. Kalau 3 yang disebut 3 ini tidak menggunakan ke-4 dan ke-5 kecuali darurat. Lah kalau kita makannya 5 nyemut sebelum dicuci. Itu ada enzimnya, Bu, kalau kata dokternya. Orang yang makan dengan tangan sama yang makan dengan sendok lebih sehat yang makan dengan tangan. Meskipun kita berada di dalam pandemi, Rasulullah udah ajarin kita sebelum makan cuci tangan. Kalau kamu ngejalanin sunnah sesuai dengan ajarannya, gak ada dari kamu yang makan dengan tangan itu kamu sakit. Tidak ada. Justru kamu makan dengan tangan, kamu sehat. Karena di situ letak enzimnya semua ada. Bakteri yang harus masuk ke dalam tubuhmu, di situ semuanya ada. Di dalam tangan kita ini setiap harinya memproduksi bakteri. Kan gitu. Dia memproduksi bakteri. Kata ulama, kalau kamu cuci dia dengan air, bakteri buruknya lenyap. Oke, air dengan zamannya wabah sekarang bahaya, Ustazah. Dengan apa? Dengan sabun lah.
Sabunnya ringan aja, Bu. Nggak usah sabun antiseptik. Serius. Karena kalau yang ibu cuci tangannya dengan sabun antiseptik, apalagi hand sanitizer yang sekarang beredar, bakteri baiknya ikut hancur. Ikut hancur. Dan akhirnya ibu makan, gak ada bakteri baik yang masuk. Padahal Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa. Apa yang berasal dari Allah itu yang paling baik. Apa yang diajarkan sama Nabi itu yang paling baik. Jadi cuci tangan. Oke, kotor, ambil sabun. Sabunnya yang biasa aja. Nggak usah ditol antiseptik, nggak usah. Loh, tapi kan itu yang matiin bakteri. Loh, dari dulu sabun aja udah cukup matiin bakteri. Apapun itu. Memangnya virus corona bisa dihilangin sama sabun hand sanitizer? Saya mau tanya sama ibu. Yang udah jual hand sanitizer beredar di mana-mana, ada nggak statementnya mematikan virus corona? Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Nggak ada. Mereka cuma bilang mematikan kuman. Tapi mereka nggak bisa berani bilang itu mematikan corona. Betul, mereka mematikan bakteri semua. Termasuk bakteri yang harusnya masuk di badan kita. Kalau kita sebelum makan mencuci tangan, kalau makan kita makan, dan setelah makan sebelum mencucinya kita emut, kita dapat khasiat keseluruhannya. Jangan ngikutin dengan ajaran yang sekarang, jijik, kotor, ada sendok kok malah pakainya tangan. Ibu, ini sunnah. Sunnah nggak ada yang menyeleweng, sunnah nggak ada yang salah. Gak mungkin Nabi itu mengajarkan sesuatu yang dampaknya itu mudarat saat ini. Karena ajaran Nabi tidak berlaku di zamannya. Ajaran Nabi berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Dan kita sama-sama tahu itu. Ustazah kan zaman Nabi nggak ada corona. Zaman Nabi ada taun, lebih parah dari corona. Zaman Nabi sana, zamannya sahabat ada taun, lebih parah dari corona. Karena ajaran Nabi tidak terpaku hanya saat Nabinya hidup, ajaran itu terus berlangsung sampai hari kiamat, maka kita pun harus mempraktekkan ini di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita. Oh iya, kamu butuh sendok. Kalau kebetulan nggak mungkin ini nggak ada tempat cucian tangan, nggak ada sabun yang buat cuci tangan, pakai sendok. Iya, pakai sendok. Nggak apa-apa. Tapi selagi kita masih bisa menjalankan sunnah, yuk sama-sama kita hidupkan sunnah. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati kanat lahu ajat miha syahid. Kata Nabi, siapa yang tetap terus menghidupkan sunnah-sunnahku di saat rusaknya generasi umat, rusaknya akhir zaman, maka baginya itu pahala 100 orang yang mati syahid. Kalau kita tetap terus melestarikan sunnah, dikala orang sudah mengabaikan, kita tetap kekeh, teguh dengan sunnah, pahala bagi kita setiap sunnah yang kita kerjakan itu, pahala 100 orang yang mati syahid. Bukan satu kali, setiap sunnah itu kamu lakukan, kamu ngantongin pahala 100 orang yang mati syahid. Subhanallah. Nah ini adab ke-12. Jadi ingat, memungkinkan dengan 3 jari, makanlah dengan 3 jari. Jika tidak memungkinkan, oke, libatkan kedua jari selanjutnya, tapi jangan sekali-sekali melibatkan tangan kiri.